Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam perkuliahan pemrograman berbasis web. Kali ini kita akan membahas mengenai Ajax dan JSON. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu Ajax ya, kita lihat dulu contoh. Misalkan di sini ada sebuah halaman web ya teman-teman, di mana ada form sederhana di sini ya. Di sini kita bisa memilih jurusan gitu ya. Kemudian berdasarkan jurusan yang kita pilih itu akan tampil data mahasiswa per jurusan yang kita pilih gitu ya, di mana ini diambil dari database. Nah, normalnya ya, selama ini yang kita lakukan ya, kita udah belajar kan CRUD ya ke database. Nah, normalnya kalau misalkan proses mulai dari memilih ini ya, jurusan ini sampai dengan menampilkan data ini ya, pertama user kan memilih jurusan melalui drop down list ini ya. Nah, kemudian misalkan dengan bantuan button gitu ya, klien atau dalam hal ini browser itu mengirimkan formulir ini ke sebuah server side script gitu kan. Nanti di server side script itulah server melakukan query ke database gitu kan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan jurusan yang dipilih oleh user gitu. Nah, kemudian dari server itu hasilnya akan dikirim ke klien kembali gitu ya, sehingga klien mengenerate HTML yang berisi tabel yang memuat data hasil query. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ketika apa ya, tombol submit itu dikirim gitu ya, browser itu seperti berkedip sedikit gitu ya, menunjukkan bahwa halaman itu di-load gitu ya, berhasil di-load untuk menampilkan data berdasarkan jurusan yang dipilih dari drop down list ini gitu. Secara ringkasnya gitu ya, menggunakan proses yang ada yang tadi dijelaskan secara konvensional ya, kita menyebutnya secara konvensional yang standar alurnya gitu dari klien ke server request atau CRUD tadi itu ya. Overall page itu nanti harus di-reload untuk menampilkan atau mengenerate HTML yang berisi tabel yang memuat data hasil query tadi gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh lain ya. Ini proses yang sama, di mana user memilih gitu ya, memilih jurusan. Nah, kemudian berdasarkan jurusan yang dipilih itu, ditampilkan ini ya, datanya di tabel ini. Nah, tapi perhatikan di sini, browsernya ini tidak di-reload ulang gitu. Dalam arti, cuma bagian tabel ini saja yang diupdate isinya gitu ya. Yang bergerak-gerak isinya berubah-berubah berdasarkan ini tadi jurusan yang dipilih gitu. Nah, hal ini bisa dilakukan teman-teman. Artinya tidak perlu browser itu memuat ulang semua baris gitu ya, PHP atau apapun script yang ada di halaman localhost belajar Ajax ini tidak perlu di-reload ulang, melainkan hanya di-reload bagian yang memang perlu diupdate saja. Nah, ini mekanisme ini mungkin terjadi dengan yang namanya Ajax. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Pertanyaannya apa itu Ajax? Ajax itu singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ya. A-nya ini J, A, dan X, jadi disingkat Ajax. Adalah sebuah teknik untuk membuat halaman web yang cepat dan dinamis. Jadi Ajax itu memungkinkan halaman web diperbarui secara asinkron dengan mengirim dan mengambil data dari server di belakang layar. Artinya di sini tanpa memuat ulang keseluruhan halaman gitu ya. Jadi tidak perlu script dari awal, dari baris pertama sampai baris akhir itu diambil ulang dari server dan dimuat ulang, melainkan hanya part tertentu saja yang kita butuhkan untuk diupdate. Nah, jadi dengan Ajax itu ya, kita melakukan yang seperti ini tadi. Jadi Ajax itu bukan bahasa pemrograman, teman-teman. Melainkan teknik ya, lebih ke teknik supaya tadi halaman web kita itu dinamis, kita bisa memuat ulang bagian tertentu, part tertentu pada halaman web kita gitu ya.
tanpa memuat ulang keseluruhan halaman. Nah, sebenarnya Ajax itu sendiri agak misleading ya namanya ya. Karena di sini ada XML di sini. Uh, dulunya ya, awalnya gitu memang data yang ditransfer itu kan terjadi pertukaran data ya dari klien dan ke server gitu kan di belakang layar ini. Memang kalau dulu umumnya dilakukan dalam format XML. Namun saat ini gitu ya pertukaran data itu lebih umum, nah, lebih banyak digunakan dalam bentuk plain text ya, string biasa atau dalam format JSON gitu. Nah, JSON ini sendiri apa itu nanti akan dijelaskan di belakang ya. Nah, sebenarnya Ajax ini mungkin teman-teman tanpa sadar itu sudah sering menjumpainya gitu ya saat berselancar di internet gitu ya, browsing-browsing halaman web gitu. Cuma mungkin belum tahu, oh itu yang dimaksud dengan Ajax gitu ya. Nah ini contoh lain ya Ajax. Misalkan teman-teman mengisi formulir ya, formulir pendaftaran misalkan, terus mau mengisi tempat lahir atau alamat. Biasanya kita kan milih ya provinsinya misalnya, klik itu Jawa Tengah. Nanti keluar di kabupatennya itu kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Misalkan kita ganti provinsinya, misalnya Jawa Timur. Nanti kabupaten-kabupatennya menyesuaikan juga dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kan isi dari drop down kabupaten ini berubah-berubah ya, berubah-berubah tergantung dari isi drop down provinsi gitu. Yang diupdate adalah isi drop down ini saja kan. Kita tidak mengeload ulang keseluruhan formulir gitu kan. Yang isian field yang lain tetap gitu, tidak berubah, hanya yang ini saja yang diubah. Nah, ini artinya kan terjadi pertukaran data di belakang layar, kemudian ini isi dari part tertentu dari form ini, yaitu di field kabupaten ini berubah, hanya dia saja yang berubah. Nah, itu yang yang dimaksud dengan Ajax itu ya. Kemudian contoh lain, misalkan teman-teman mau melakukan pencarian ya suatu hal di Google gitu ya. Terus teman-teman mengetikkan keyword tertentu, misalnya belajar PHP. Kemudian Google akan menampilkan saran pencarian gitu ya. Ada banyak saran gitu kan di bawah. Nah itu kalau misalnya kita ganti keywordnya, nanti sarannya berubah lagi. Kita ganti lagi, sarannya berubah lagi. Nah itu kan saran ini, di bagian saran ini selalu diupdate tanpa kita memuat ulang keseluruhan halaman si Google. Nah ini juga menggunakan mekanisme Ajax. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya cara kerja Ajax itu menggunakan dua ini sebenarnya ya, hanya dua ini yang digunakan. Ajax hanya menggunakan kombinasi dari XML HTTP request object, yaitu objek yang memang sudah ada di dalam browser ya, browser built-in. Jadi XML HTTP request object inilah sebenarnya yang bekerja, yang menjalankan teknik tadi asinkron pertukaran data antara klien dengan server di belakang layar tadi. Jadi ini yang kita gunakan untuk merequest data dari web server. Nah, kemudian itu requestnya ya, itu requestnya dari klien ke server. Kemudian kan nanti hasil requestnya, misalnya ini tadi ya, misalnya kita memilih Jawa Timur gitu kan. List kabupaten yang ada di Jawa Timur itu kita dapat dari mana gitu kan. Atau misalnya kita ganti jadi Sulawesi Selatan. List kabupaten Sulawesi Selatan itu kita dapat dari mana? Nah, itu kita lakukan request ke server. Ya, entah kita simpan di dalam sebuah file atau kita simpan di dalam database gitu kan. Yang jelas kita harus mengambil itu di suatu tempat, katakanlah di web server. Oke, udah dapat list kabupatennya itu kan harus ditampilkan lagi kan. Nah, untuk menampilkannya itu mekanismenya menggunakan ya biasa JavaScript dan HTML DOM yang sudah kita pelajari gitu ya untuk menampilkannya. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu dua ini saja. Nah, jadi dengan kata lain Ajax itu adalah sekumpulan JavaScript method
yang berkaitan dengan XML HTTP request tadi gitu ya. Karena XML HTTP request ini adalah objek, jadi kan dia punya banyak metode dan properties ya. Yang namanya objek pasti punya metode dan properties. Jadi metode dan propertiesnya XML HTTP request objek inilah yang kita gunakan untuk menjalankan Ajax tadi. Nah, di sisi server, PHP scripts yang untuk menerima dan mengirimkan data, khususnya kalau misalkan datanya disimpan di database kan pasti kita harus query, yaitu kita gunakan PHP script biasa, sama seperti CRUD yang kemarin kita sudah pelajari. Gitu. Nah, kalau misalkan di Internet Explorer yang lama ya, versi lama, dia tidak ada XML HTTP request di browsernya, teman-teman. Tapi yang ada adalah ActiveX object gitu. Jadi mungkin hati-hati dalam penggunaan Ajax. Ketika kita membuat Ajax, bisa jadi user yang mengakses web kita tidak menggunakan browser terbaru, mungkin menggunakan browser Internet Explorer versi lama, maka tidak bisa berjalan karena yang ada adalah ActiveX object. Nah, di browser-browser yang versi-versi terbaru itu saat ini ada yang namanya Fetch API, itu yang lebih sering digunakan untuk membuat Ajax dibandingkan dengan XML HTTP request object. Tapi di sini kita tidak akan bahas yang dua ini, teman-teman nanti bisa di explore sendiri, dibaca-baca sendiri. Yang akan kita coba nanti yang XML HTTP request ya. Jadi cara kerja Ajax tadi sekali lagi saya jelaskan ya, teman-teman. Misalkan di sini tadi ya halaman web kita yang membutuhkan pertukaran data di balik layar. Katakan misalkan kita mau membuat apa tadi ya, saran pencarian, atau kita mau membuat formulir yang dinamis tadi, atau kita mau menampilkan tabel yang dinamis yang seperti di awal tadi ya, ketika memilih jurusan langsung update tabelnya atau apapun lah ya yang mau kita buat. Nah, kita akan, jadi cara kerjanya pertama ya, klien itu mengirimkan request ke server menggunakan XML HTTP request. Ya. Jadi ini dikirim requestnya, kemudian nanti di web server kita menggunakan PHP script, kita memproses request tersebut ya. Umumnya request tersebut adalah meminta data ke database. Ya, bisa jadi datanya itu disimpan di sebuah file ya, berbasis file. Tapi umumnya kan data disimpan di database. Jadi kita perlu melakukan CRUD ya, lebih tepatnya query select ke database gitu ya. Entah menyimpan, bisa jadi juga menyimpan atau bisa juga select gitu. Kemudian hasilnya dikirimkan kembali ya dari PHP script tadi ke sini browser. Nah, kemudian bagaimana browser memproses ya hasil dari PHP script tadi? Jadi dari PHP script tadi harus diolah menggunakan JavaScript dan DOM gitu ya untuk mengupdate apapun yang kita terima dari server tadi ke browser. Nah, itu ya. Nah, jadi kuncinya tadi ini ya. Yang pertama adalah XML HTTP request ini dulu. Jadi kuncinya Ajax itu adalah request ke server menggunakan XML HTTP request object. Bagaimana cara membuat request ke server tadi menggunakan XML HTTP request object? Yang pertama kita create dulu objeknya. Create XML HTTP request object. Kedua, kita mendefinisikan fungsi callback function, itu fungsi yang dijalankan ketika server sudah siap gitu ya. Server sudah siap dengan hasil requestannya klien tadi. Apa yang akan dijalankan gitu ya. Ketika sudah ada respons dari si server. Yang ketiga adalah open ya, open XML HTTP request object dan send request ke server. Nah, ini kita akan bahas satu-satu step by step ini untuk membuat Ajax ini, ada 3 ini ya. Yang pertama tadi XML HTTP request object. Nah, kita create XML HTTP request object itu cara meng-create-nya adalah sintaknya adalah sama seperti membuat JavaScript object, teman-teman. Variable ya, nama variable terus sama dengan new XML HTTP request. Nah, ini nama variabelnya bisa apa aja, bebas, misalkan my request atau apa XML HTTP atau apapun ya.
Kemudian yang kedua tadi callback function, itu tadi ya callback function. Apa yang akan dilakukan kalau respons dari ini tadi ya, ketika respon dari server itu udah ready, apa yang akan dilakukan? Yang ketiga adalah ini tadi open XML request object dan send request to server. Terakhir ini ya, terakhir kalau udah siap semua variabel objeknya udah di create, terus fungsi yang mau di-execute nanti kalau udah ada respon udah siap, baru kita execute. Misalkan ini nama variabelnya xhttp, maka ini xhttp.open. Nah, ini metode untuk ininya, metode untuk requestnya bisa get, bisa post. Kemudian ini file yang akan mengeksekusi ya, file yang akan dieksekusi di server sebagai ketika request dijalankan. Baru xhttp.send. Tuh. Nah, ini tadi send request to a server tadi, yang ini ya, yang xhttp open ini saya jelaskan lebih detail. Jadi di sini nama variabelnya ini, misalkan ini variabelnya kita deklarasikan xhttp, ini contoh ya. Jadi ini bisa apa aja ini, bisa tadi my request atau apa ya, bisa bebas. xhttp ini nama variabel, nama objek ya, nama objek XML HTTP request yang udah kita buat. Kemudian nama fungsinya .open. Nah, di sini adalah type of request-nya ya. Bisa get, bisa post. Seperti yang udah kita pelajari, kalau get itu lebih simple, lebih cepat dari post ya. Dan pada kebanyakan kasus orang-orang banyakkan menggunakan get ya. Namun perhatikan bahwa kalau misalkan kita mau mengirimkan jumlah data yang besar, ya kan, ke server, bersamaan dengan request ke server itu kita mau mengirimkan data juga gitu ya, dan datanya itu jumlahnya besar, atau datanya itu memuat karakter karakter tertentu, kemudian data-data sensitif, maka lebih disarankan menggunakan yang metode post ya. Karena kalau yang metode get itu datanya akan dikirimkan bersamaan dengan URL ya, kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, jadi terus yang ini tadi, yang bagian kedua setelah koma ini adalah file yang akan perform action. Masih ingat kalau misalkan seperti kita mengirimkan form ya, misalkan kita membuat form, pasti ada actionnya kan, form action, apa yang akan dilakukan ketika button disubmit. Nah, itu mirip seperti itu prinsipnya. Jadi ini file action yang akan di-execute ketika xhttp ini nanti udah ya di open, di send, request ke server itu terkirim. Nah, tindak lanjutnya itu ditulis di file mana gitu ya, tindak lanjutnya di server itu. Nah, ini misalnya kalau ini di ajaxinfo.txt, kalau ini di demo_get2.asp, atau misalkan di action.php misalkan ya. Nah, jadi file ini yang akan perform action di server, setelah itu baru mengirimkan kembali responnya ke klien gitu ya. Jadi bisa apa aja, bisa .txt, .xml, atau misalkan server scripting seperti ASP, PHP gitu ya. Dan karena kita belajarnya PHP, nanti kita gunakan PHP gitu. Nah, yang ini adalah data ya, data yang dikirimkan ke server untuk keperluan pemrosesan tadi, request data tadi ya. Misalkan di sini kita mengirimkan first name dan last name misalkan. Nah, kemudian terakhir ini ada parameter ketiga yaitu true atau false. Ini sebenarnya itu opsional ya, bisa ditulis bisa tidak, tapi kalaupun ditulis untuk Ajax ya ditulisnya adalah true ya. Kalau true itu artinya oke, request ini terjadi secara asinkron di belakang layar. Nah, kalau misalnya kita tulis false, jadinya sinkron. Ya kalau sinkron ya artinya dia seperti yang konvensional tadi, bukan Ajax, tidak terjadi di balik layar. Jadinya kalau kita tulis false,
di reload semua halamannya, sama seperti ya CRUD pada umumnya yang kemarin-kemarin kita kerjakan gitu. Nah, kalau misalkan post request yang kita gunakan ya, metode untuk requestnya, datanya nanti jangan dikirim di sini, tidak bisa dikirim di link ini ya. Jadi data-data yang mau dikirimkan ke server itu ditulis di sini http.send. Nah, kemudian di dalam sini data-data yang mau dikirimkan ke server ya. Nah, itu tadi request dari klien ini ya, baru sampai sini nih, baru sampai sini, tahap sini nih. Nah, kemudian berikutnya kan adalah si PHP atau si server memproses request dari klien tadi, kemudian akan mengirimkan respons. Ya, masih ingat ya, pokoknya sebenarnya cara kerjanya itu seperti request dan respon yang biasa yang udah kita pelajari selama ini di konsep dasar HTTP ya. Cuma ini tuh terjadi di balik layar, user tidak lihat, terus nanti tiba-tiba di browsernya itu tanpa di load ulang, URL-nya tidak berganti, tidak berkedip, diupdate aja gitu, isi dari part tertentu di browser itu gitu. Nah, si server respon itu nanti mengirim ada properti dan ada metode, ada properti dan ada metodenya. Nah, ini yang nanti kunci yang akan ditampilkan ke browser, ke klien gitu ya. Jadi si server itu punya response text. Nah, ini response datanya itu berupa string. Bisa juga dalam bentuk XML, response XML. Jadi respon datanya berupa XML. Nah, response tag inilah yang nanti kita tampilkan di klien gitu. Jadi misalkan kita mau menampilkannya di sebuah div yang kita beri nama demo misal gini ya. Jadi dokumen .getElementById demo ya, pakai DOM biasa ya, pakai DOM. Inner HTML-nya diisi dengan response tag dari XHTTP tadi. Ingat XHTTP tadi apa? XHTTP tadi adalah objek ini tadi kan, objek XML HTTP request tadi. Jadi setelah kita kirimkan request-nya, kita ambil response text dari server. Dan itulah yang ditampilkan di browser. Gampang ya, sampai sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Nah, selain properti, server itu juga server respon itu juga punya metode. Di antaranya adalah getResponseHeader. Jadi kita bisa ambil headernya, informasi dari server itu. Bisa juga get all response headers, itu return all the header information. Kalau ini spesifik ya, spesifik info yang mau kita ambil. Kalau ini semua isian. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, XML HTTP request itu kan dia adalah objek ya. Jadi kita mengandalkan XML HTTP request objek itulah untuk membuat Ajax. Nah, karena dia objek, dia punya metode dan properties ya kan. Metode dan propertiesnya itu yang kita maksimalkan fungsinya gitu ya untuk membuat Ajax itu. Tadi yang udah kita coba tadi kan ini ya, new XML HTTP request. Ini untuk membuat new XML HTTP request object. Jadi ini wajib ya, ini wajib kita lakukan membuat XML HTTP object ini tadi. Tahap pertama banget ya, ini tahap pertama banget adalah kita memang membuat objek XML HTTP request. Lalu ada fungsi abort untuk cancel current request. Tadi untuk ambil response header, ada get response header, get response header, kemudian open dan send ini ya. Yang ini juga wajib ini yang selain yang ini tadi. Nah, ini juga wajib untuk mengexecute atau membuat request ke server itu secara asinkronus atau secara ajak tadi. Kita gunakan open dan send ini. Nah, send string ini kalau misalkan tadi metodenya post, maka data-data yang mau kita kirimkan ditulis di dalam sini. Lalu ada set request header juga. Nah, kemudian ada propertiesnya si XML HTTP request object ini. Ada yang pertama adalah tadi yang udah kita lihat yang ini ya, yang response text sama respon XML ini. Itu adalah jawaban dari server yang nanti kita mau tampilkan di browser. Contohnya ini tadi ya. Ini yang akan kita tampilkan. Nah, ini ada tambahan ini teman-teman ya, ready state dan status. Nah, ini juga penting. Ini jadi
sebelum kita menampilkan menampilkan hasil ya, hasil dari requestan kita ke server, alias respons ya. Sebelum kita tampilkan respon dari server itu, kita cek dulu. Kita pastikan responnya itu benar-benar udah berhasil gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata tadi request itu gagal. Respon yang dikirimkan itu misalkan 404 not found atau apa gitu ya. Macam-macam pesan error. Kita takutnya yang kita tampilkan ke browser adalah pesan error. Nah, oleh karena itu sebelum kita menampilkan respons dari server, ada baiknya kita cek dulu gitu ya. Yang pertama yang kita cek adalah ready state. Jadi ready state itu terdiri dari beberapa tahap ya. Pertama dari 0, requestnya belum diinisialisasi. 1, koneksi udah dibangun. 2, request receive, berarti server udah request receive. Yang ketiga, server masih processing. Yang keempat, request finish and response is ready. Jadi kita tampilkan respons ke browser itu kalau dia sudah di step yang terakhir ini. Artinya responnya udah siap. If ready state-nya sama dengan 4, berarti oke, udah oke. Tapi nggak cukup sampai di situ. Selain ready state-nya dicek, biasanya orang juga mengecek status ini nih, status dari respons server. Ini udah pernah kita coba ya waktu di awal-awal kita mempelajari cara kerja request dan respon dari client server ya. Nah, kalau misalkan respon dari server itu kan tidak melulu berhasil kan, tidak melulu 200, bisa jadi 403 forbidden atau 404 atau apapun ya kan. Nah, kita tampilkan isi dari respons itu kalau selain ready state-nya 4, statusnya juga oke, 200 gitu. Jadi pasti berhasil responnya itu ya. Jangan sampai nanti pesan error yang tampil gitu. Nah, kemudian ada on ready state change. On ready state change ini, nah tadi kan ini ya. Di sini tadi di awal kita menyebutkan bahwa selain kita buat XML HTTP request, kemudian kita execute ya Ajax-nya ini, request-nya ini. Nah, kita siapkan sebuah fungsi ya kan. Kalau misalkan responsnya tadi berhasil, ready state-nya 4, statusnya 200 gitu, apa yang akan kita lakukan? Misalkan yang kita lakukan tadi, misalkan mengupdate tabel atau mengupdate drop-down kabupaten atau menampilkan saran pencarian. Apa yang mau dikerjakan itu kita tulis di sini. Nah, ini karena ini JavaScript kan bekerjanya di klien, JavaScript itu masih ingat ya? Dia sifatnya itu akan dijalankan kalau ada event yang men-trigger ya kan. Nah, kalau di sini contohnya adalah onload. Oh, berarti kalau di onload ketika web itu di-load maka fungsi ini dijalankan, ya kan? Nah, tapi dalam pembuatan Ajax biasanya fungsinya itu di-trigger menggunakan ini, event ini, on ready state change. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Ini versi lengkapnya ya, versi lengkapnya. Jadi kita buat pertama XML HTTP request object ya. Ini di sini kita pakai namanya XML HTTP. Nah, itu yang pertama adalah kita buat objek baru dari XML HTTP request. Yang kedua, tadi kita siapkan fungsi yang akan dijalankan kalau respons dari server udah siap. Nah, jadi di sini kita pakai eventnya adalah onReadyStateChange. Jadi XML http.onReadyStateChange kalau ada perubahan status, artinya ya, kalau ada perubahan status maka fungsi ini berjalan. Fungsi ini berjalan. Fungsi ini menampilkan respons teks dari server di sebuah elemen dengan ID text hint. Ya. Ini dijalankan kalau kita sudah memastikan statusnya sama dengan 4, ready state-nya sama dengan 4, dan statusnya sama dengan 200. Artinya responnya itu sudah selesai, siap, dan oke gitu ya statusnya.
Oke, sudah siap fungsinya. Nanti apa yang mau dikerjakan baru kita eksekusi request ke server secara asinkronus, yaitu kita gunakan objek ini tadi, XML http.open. Ini metodenya get. Ini file action yang nanti dieksekusi di server gitu ya, yang menindaklanjuti requestan kita ini. Ini live search ini adanya di mana? Di server live search.php. Lalu kita tutup dengan XML http.send. Gampang ya? Gampang ya? Nah, lalu berikutnya ada JSON, teman-teman. Ini saya masuk ke JSON dulu ya. Untuk penggunaan Ajax itu contohnya seperti apa nanti saya akan demokan di akhir ya, di akhir. Sekarang kita masuk ke JSON dulu. Jadi, kalau Ajax tadi dapat digunakan untuk komunikasi interaktif ya dengan file XML. Jadi bisa apapun sebenarnya ya, bisa file teks biasa, bisa file XML atau file JSON. Tapi JSON itu saat ini yang paling banyak ya, paling sering, paling umum digunakan untuk pertukaran data. Nah, JSON itu sendiri singkatan dari JavaScript Object Notation dan merupakan sintaks untuk menyimpan dan bertukar data. Jadi, JSON itu bukan bahasa pemrograman, ya, dan dia memang dia juga tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, tidak bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan karena dia hanya format penyimpanan data saja gitu, sama misalkan CSV kayak gitu ya. Kalau CSV kan dipisahkan dengan apa? Misalkan koma, titik koma. Nah, JSON ini format untuk menyimpan data tadi dan melakukan pertukaran data. Sintaks JSON itu diturunkan dari notasi objek JavaScript. Sesuai namanya ya, JavaScript Object Notation. Sesuai dengan notasi JavaScript Object. Kebetulan gitu ya, notasinya itu mirip dengan objek JavaScript. Tetapi format JSON itu bukan objek JavaScript ya, teks biasa, tapi mirip seperti notasi objek JavaScript. Kalau teman-teman ingat bentuk objek JavaScript itu kan seperti ini ya, kurung kurawal, ya diapit oleh kurung kurawal, terus ini name misalkan ini ya, pasangan dari name dan value gitu ya, pasangan dari name dan value. Nah, cuma bedanya kalau misalkan di JavaScript, nah sorry, kalau di JSON itu name-nya ini dikasih petik juga gini ya. Jadi format JSON ini hampir identik dengan objek JavaScript ini kalau kita lihat. Hanya saja di JSON ini key, sorry, bukan name ya, ini key dan value, ini key dan value. Bedanya di JSON itu key-nya harus diapit dengan petik juga. Kalau di JavaScript key-nya enggak kan, value-nya saja yang dikasih petik itu. Jadi key-nya kalau di JSON ini harus berupa string juga sehingga harus ditulis dengan tanda kutip ganda. Nah, karena format JSON adalah format berbasis teks gitu ya, JSON dapat dengan mudah dikirim ke server atau dari server dan digunakan sebagai format data oleh bahasa pemrograman apapun. Gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bentuknya mirip ya dengan JavaScript object, tapi dia bukan JavaScript object, bukan objek JavaScript. Kalau misalkan di JavaScript itu, ini memang dua-duanya terdiri dari key dan value. Tapi kalau di JavaScript key-nya ini bukan string. Kalau di JSON key-nya ini adalah string, jadi harus diapit petik 2. Kalau value-nya ya bisa isinya apa saja ya. Kebetulan di sini contohnya ini value-nya ini adalah string juga. Ya kalau misalkan number ya tidak perlu dikasih petik gitu. Nah, jadi baik JSON dan XML itu bisa digunakan untuk menerima data dari web server. Nah, ada persamaan dan perbedaan dari JSON dan XML itu. Baik JSON dan XML itu sifatnya self-describing ya. Jadi dapat dibaca manusia. Jadi kan kita yang menentukan tag-tag. Kalau misalkan XML itu bentukannya seperti ini ya, teman-teman. Ada tag pembuka, tag penutupnya gitu. Misalkan ini kita mau menyimpan data employee, terdiri dari 3 objek employee. Ini employee yang pertama, nama depannya John, nama belakangnya Do.
ini employee kedua nama depannya, ini nama belakangnya, ini employee ketiga nama depannya, nama belakangnya. Jadi kita yang menentukan struktur tag-nya ini. Nah, di JSON juga strukturnya ini self-describing, artinya dapat dibaca oleh manusia gitu. Tidak seperti sintaks program kan memang sudah ditetapkan. Nah, kalau ini kan lebih fleksibel, kita yang menentukan dan kita bisa membacanya dengan jelas, tidak harus di compile dulu dengan compiler apapun. Baik JSON dan XML itu bersifat hierarki ya, artinya ada nilai di dalam nilai. Seperti ini kan, di dalam objek employee ini ada array, kemudian ada objek lagi, jadi ada nilai di dalam nilai. Baik JSON dan XML dapat diuraikan dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Baik JSON dan XML dapat diambil dengan XML HTTP request, jadi pakai AJAX tadi bisa dua-duanya ya sebenarnya. Nah, tapi perbedaannya JSON itu tidak menggunakan tag ini ya, tag-tag ini, tidak menggunakan tag-tag ini. Penulisan JSON itu juga lebih pendek, lebih cepat untuk dibaca dan ditulis, serta bisa menggunakan array ya. Jadi bisa objek, bisa array di dalam JSON itu. Nah, kalau XML tadi harus diurai atau diparse dengan parser XML. Kalau JSON dapat diuraikan atau diparse oleh fungsi JavaScript standar, sehingga setelah diparse itu langsung bisa kita olah menggunakan JavaScript ya, langsung bisa kita olah di klien gitu. Nah, ini tadi contohnya. Nah, JSON ini tadi ya merupakan cara yang umum untuk bertukar data dari atau ke server ya. Nah, ketika kita atau klien menerima data JSON dari server, itu bentuknya masih berupa string, Ingat JSON itu tadi adalah string ya. JSON adalah string. Nah, supaya kita bisa olah dengan JavaScript, di klien kan kita belajarnya pakai JavaScript ya untuk mengolah programmingnya, scriptingnya di klien itu pakai JavaScript. Nah, supaya kita bisa olah pakai JavaScript, kita harus parse dulu data yang kita terima tadi, data JSON yang kita terima tadi. Ya, kita bisa gunakan fungsi JSON.parse. Ya. Nah, sehingga data JSON yang bentuknya string tadi itu menjadi JavaScript object. Nah, misal kita menerima data JSON berikut dari server ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini string, di dalamnya ada JSON yang terdiri dari key value-nya ada 3 ini ya, name, age, city, di name ini ada John, age ini 30, city New York. Nah, supaya kita bisa olah pakai JavaScript, terlebih dahulu kita konversikan menjadi objek JavaScript agar dapat digunakan di klien. Nah, misalkan ini kita simpan dengan nama myJSON ya, misalkan ya, JSON ini. Nah, maka ini bisa kita lakukan JSON.parse gitu ya, myJSON ini tadi. Sehingga dia menjadi objek JavaScript biasa gitu ya, dengan key name, age, dan city gitu. Sehingga kita bisa panggil seperti kita memanggil objek pada JavaScript. Bisa pakai titik ini ya, my object. Kebetulan ini kita hasil parsingnya kita simpan di my object, jadi kita bisa panggil my object.name atau my object bisa dengan cara seperti ini, pakai kurung siku age. Nah, jika data JSON yang kita terima berisi JSON array, ya bukan seperti ini bentuknya, melainkan seperti ini, pakai kurung siku ini, maka parse data menggunakan JSON parse ini juga bisa kita lakukan, tetap bisa kita lakukan, tapi hasilnya bukan objek JavaScript, melainkan array JavaScript. Sehingga untuk memanggilnya ya seperti memanggil array ya, bukan memanggil objek. Nah, lalu ada JSON stringify. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita mau mengirimkan JSON data ke server, dari klien nih, mengirim ke server, itu bentuknya juga harus string gitu ya. Harus string. Jadi tidak bisa kita kirimkan bulat-bulat objek JavaScript. Objek JavaScript itu harus dijadikan JSON dulu atau string ya. JSON itu adalah string tadi kan formatnya. Nah, kita gunakan JSON.stringify untuk mengconvert data menjadi string ya, menjadi JSON dan ready untuk dikirimkan ke server. Misalnya kita memiliki objek JavaScript berikut. Nah,
itu terlebih dahulu kita, ini ya, maksudnya contohnya ini ya. Contohnya kita memiliki objek JavaScript ini, name John, age 30, city New York. Nah, yang ini diabaikan saja, teman-teman. Ini diabaikan saja. Misalkan kita punya ini. Nah, ini supaya bisa dikirim, kita harus gunakan JSON.stringify ini, JSON.stringify. Nah, ini nanti hasilnya adalah data JSON yang itu sudah siap dikirim ke server. Nah, JSON stringify itu juga bisa kita gunakan pada array JavaScript. Bisa kita gunakan pada array JavaScript. Tadi nanti hasilnya adalah array juga gitu ya. Bentuknya seperti ini, fungsiku ini. Nah, tadi kita melihat ya, seperti di dalam JSON itu seperti ada objek ini kan, seperti ada objek dan seperti ada array. Nah, itu kita sebutnya JSON Object Literals. Jadi, ini adalah JSON string ini ya. Ini adalah JSON string ini ya. Mulai dari ujung sini sampai ujung sini di antara tanda petik ini. Nah, di dalam tanda petik ini, di dalam JSON string itu, terdapat JSON Object Literal. Ini contohnya contoh sederhana ya, hanya ada isi satu. Hanya ada isi satu objek literal saja. Tapi, nanti kalau misalkan teman-teman udah bertukar data yang sesungguhnya gitu, tentu akan ada banyak ya, yang kurung kurawalnya ini ada banyak, bukan hanya satu. Jadi setelah kurung kurawal ini koma, kurung kurawal lagi, koma, objek lagi gitu ya. Ada banyak baris yang seperti ini. Nah, di dalam JSON string ini, inilah yang kita sebut dengan JSON object literal, yang diapit oleh tanda kurung kurawal ini. Di dalam JSON kan, karena JSON itu bukan bahasa pemrograman, jadi di dalam JSON itu nggak ada objek, adanya objek literal. Tapi kadang-kadang orang menyebutnya JSON objek aja udah gitu. Yang nggak apa-apa sih, sama aja. Cuma untuk teman-teman ketahui bahwa JSON itu karena bukan bahasa pemrograman, tidak ada objek di dalamnya, adanya JSON objek literal gitu. Nah, itu diapit oleh kurung kurawal, kemudian di sini ada key-nya ya. Key-nya tadi harus string, kemudian ini value-nya ini bisa string, number, objek. Jadi di dalam objek ini bisa ada objek lagi, bisa array, jadi di dalam ini bisa ada array. Kemudian bisa boolean, bisa null. Nah, tapi tidak bisa function, jadi nggak bisa kita isi function di dalam sini, date, atau undefined ya. Masih ingat ya tipe-tipe data yang ada di JavaScript ya. Nah, tidak semuanya bisa di convert dan dipertukarkan dalam bentuk JSON. Hanya yang ini saja. Key dan value ini tadi dipisahkan dengan titik 2, teman-teman ya. Antar pasangan key value ini dipisahkan dengan koma. Nah, dari JSON object literal ini tadi bisa kita ubah atau kita convert menjadi objek JavaScript, yaitu tadi dengan menggunakan fungsi JSON.parse. Lalu ini contoh penggunaan ya, pemrosesan objek. Nah, ini looping kita mau melakukan looping dalam sebuah objek ya. Kita bisa gunakan for in loop. Contohnya seperti ini, misalnya kita punya data JSON bentuknya seperti ini. Nah, ini kita contohnya ini kita parse dulu, JSON.parse. Misalkan ini disimpan dalam nama myJSON ya. Nah, ini di parse. Nah, ini kita bisa melakukan looping ya, teman-teman. Untuk maksudnya melakukan iterasi properti ya, properti yang ada di dalam objek ini. Jadi kalau misalkan ini for misalkan kita buat sebuah variabel teks gini ya, teks. Ini variabel, let ini variabel teks, isinya string kosong. Lalu kita lakukan perulangan for const x. Jadi untuk setiap x yang ada di dalam my object, teks bersama dengan x ini artinya kita concatenate ya, concatenate. Nah, ini kalau di
eksekusi, maka hasilnya adalah name, age, dan car. Ya, artinya for in ini, ya, X ini hanya counter aja ya. X ini hanya counter aja. Ini kita buat tipenya adalah konstanta. Jadi X ini counter untuk melakukan perulangan semua properti yang ada di myObject. Jadi untuk melakukan perulangan semua properti yang ada di dalam objek, nah itu bisa kita lakukan menggunakan for in. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang mau diambil adalah value-nya ya, value-nya bukan key-nya. Nah itu bisa kita gunakan seperti ini, pakai kurung siku ini ya, kurung siku di dalam for in loop ini. Nah itu kurung siku ini akan mengakses value-nya dari objek properti itu. Bukan key-nya tapi value-nya. Nah, ini kalau dijalankan outputnya akan John 30 dan 0 kalau yang ini ya. Nah, kalau yang array, tadi kan bentuk di dalam JSON string itu bisa kurung kurawal, itu bisa kurung siku. Nah, kalau kurung siku itu namanya JSON array literal. Nah, ini misalkan ini JSON string ya, diapit oleh petik ini. Di dalam JSON string ini terdapat array literal. Ini array literalnya. Kalau sama seperti dengan objek tadi, dari JSON array literal itu kita dapat membuat JavaScript array ya, menggunakan fungsi json.parse. Jadi kemudian array-nya itu nanti bisa kita langsung olah menggunakan JavaScript. Array literal di JSON ini sebetulnya mirip ya, hampir sama persis dengan array yang ada di JavaScript. Di JSON array value-nya itu harus tipenya string, number, object, array, boolean atau null. Nah, kalau di JavaScript kan array isinya bisa apa saja ya, bisa termasuk function juga, dates, undefined. Tapi kalau di dalam JSON ini nggak bisa function, date, dan undefined, sama seperti tadi di objek. Ya, sama seperti yang di objek tadi, ini nggak bisa. Tapi ini ya string, number, object, array, boolean, dan null ya, sama ya ini ya, string, number, object, array, boolean, dan null. Nah, nanti untuk array value-nya itu cara mengaksesnya ya sama seperti mengakses array biasa di JavaScript ya. Misalkan kita punya JSON string seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan maka outputnya adalah for. Ini kita parse dulu tadi untuk mengolahnya atau memprosesnya menggunakan JavaScript seperti biasa harus diparse dulu ya. Data JSON itu harus diparse dulu. Misalkan kita simpan dalam myArray, maka kalau myArray 0, ya ini hasilnya adalah false. Jadi nanti mengakses array value-nya sama seperti mengakses array yang setelah teman-teman pelajari. Lalu berikutnya ini kalau misalnya kita punya JSON string seperti ini ya, di mana ini sebenarnya adalah objek ya, objek JSON object literals, ada name, age, dan cars. Nah, di dalam cars ini ada array, jadi ada array di dalam objek gitu, ada array di dalam objek. Nah, ini kalau misalkan mau kita olah di JavaScript, tadi tahap pertama adalah kita harus parse dulu ya. Ingat kalau kita dapat data dalam bentuk JSON, untuk mengolahnya di klien harus kita parse dulu. Itu tahap pertama. Diingat-ingat. Nah, kemudian habis di parse, nanti kalau objek tadi mengaksesnya sama seperti mengakses objek di JavaScript. Ya, bisa pakai titik, bisa pakai kurung siku, terus namanya gitu ya, seperti memanggil array asosiatif. Nah, kalau misalkan array, memanggilnya adalah dengan indeksnya, gitu ya. Nah, ini kalau ini kebetulan array-nya ada di dalam objek, maka kita panggil seperti memanggil objek dulu, ini kan property cars ini kita panggil object.cars, baru mau kita panggil index array-nya. Maka ini kalau dijalankan yang keluar adalah sama for juga.
gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan looping sama seperti array yang biasa. Misalkan ini sudah diparse, kemudian kita looping satu persatu myObject.cars ini isinya ya, mulai dari Ford, BMW, Fiat ini ya. Oke. Nah, atau bisa selain kita gunakan for in, kita bisa gunakan for yang biasa ya. For yang biasa, kemudian dari i sama dengan 0 sampai berapa panjang arraynya, i++. Nah, tadi JSON itu kan untuk pertukaran data ya kan, untuk pertukaran data dari klien ke server. Bisa juga sih dari server ke server gitu ya, tapi yang kita pelajari dalam konteks Ajax ini kan adalah dari klien ke server, dari klien ke server atau dari server ke klien ya, bisa dua arah ya kan. Nah, kalau misalkan kita simpan JavaScript object di klien ya, kita bisa convertnya menjadi JSON, kemudian kita bisa mengirimkannya ke server. Nah, jadi ini dari klien ke server. Dari klien ke server. Jadi objek JavaScript kita ubah jadi JSON, kita kirim ke server. Nah, sebaliknya dari server juga kita klien bisa menerima data dalam format JSON. Ya. Yang kemudian di-convert menjadi JavaScript object. Nah, jadi saya ulangi ya. Klien itu bisa mengirimkan JSON ke server. Caranya bagaimana? JavaScript object atau array ya, di-convert dulu menjadi JSON, jadi formatnya string, baru kemudian dikirim ke server. Itu dari klien ke server. Nah, kalau dari server ke klien, ya, si klien juga bisa menerima JSON format dari server. Nanti diapakan data dalam format JSON itu? Di-parse dulu tadi ya, di-parse dulu, di-convert dulu menjadi entah JavaScript object, entah JavaScript array gitu kan. Baru kemudian bisa kita lakukan pemrosesan di klien. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya klien itu bisa menerima data dari server dalam format JSON. Nah, klien harus request ya kan. Klien harus request, melakukan request dulu, nanti si server mengirimkan responnya dalam bentuk format JSON gitu. Nah, klien itu bisa melakukan requestnya itu salah satunya bisa menggunakan Ajax request gitu ya. Bisa pakai request yang biasa yang kemarin-kemarin kita lakukan CRUD gitu. Nah, dalam hal ini kita akan coba hubungkan dengan materi Ajax ya. Kita coba JSON ini Ajax request tadi. Kan tadi kita udah lakukan tuh ya request menggunakan XML HTTP object tadi ya. XML HTTP request object. Nah, kita mau coba supaya respon yang kita terima dari server itu bentuknya JSON. Nah, bagaimana caranya? PHP itu punya beberapa built-in function untuk menghandle JSON. Salah satunya yang sering digunakan adalah JSON encode dan JSON decode. JSON encode itu digunakan untuk mengencode value ke JSON format. Jadi ke JSON format. Hasil akhirnya adalah JSON format. Kalau JSON decode itu mendecode atau mengconvert dari JSON objek literal tadi ya menjadi PHP objek atau PHP array, tergantung isinya apa. Kalau misalkan isinya JSON-nya itu objek ya hasilnya adalah PHP objek. Kalau isi JSON-nya itu adalah array literal tadi ya, maka hasilnya adalah PHP associative array. Nah, sebenarnya kalau mau menggunakan atau mau pertukaran datanya tadi formatnya JSON ya, kan tadi kita udah selesai ya Ajax tadi ya, kita udah selesai memahami Ajax tadi. Nah, kalau kita mau modifikasi supaya pertukaran datanya itu dalam bentuk JSON, di server dulu ya, di server PHP function untuk menghandle request-nya tadi, kalau biasanya kita
ambil query resultnya itu, kemudian terus kita echo menjadi string biasa. Nah, supaya dikirimkan ke kliennya itu dalam format JSON, kita gunakan fungsi JSON encode ini. Jadi gampang ya. Ini connection string yang biasa kalau kita mau melakukan koneksi ke database. Misalkan ini kita mau mengambil dari tabel customer ini ya, customer dengan nama yang diinputkan oleh pengguna, ya, berdasarkan keyword pencarian misalnya ya. Nah, ini kita query, cari ya customer dengan nama yang sesuai keyword tadi. Hasilnya kita fetch, kita gunakan fetch all biar bentuknya apa, masih ingat ya? Ada 3 cara ya output dari query select ya kan, ada yang bentuknya objek, ada yang bentuknya array satu baris, ada yang array banyak baris. Nah, ini yang kita gunakan yang fetch all. Kemudian hasilnya kita langsung masukkan ke fungsi JSON encode terus. Selesai. Dari sini ini nanti kalau file action PHP ini diakses atau dipanggil ya ketika ada request dari klien, maka output yang dikirimkan ke klien itu bentuknya sudah JSON. Tinggal nanti di klien memprosesnya. Kalau tadi kita akan langsung tampilkan gitu ya, di inner HTML itu response text ya, response text dari server. Maka karena tadi hasilnya berupa JSON, ya tadi ingat ya, kalau dapat data dalam format JSON, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita parse dulu. Ya, karena tadi JSON itu string, kita harus parse menjadi entah JavaScript object, entah JavaScript array, tergantung isi si JSON-nya itu apa. Nah, baru kemudian kita olah dan kita tampilkan hasilnya. Biar hasilnya yang ditampilkan adalah string biasa, bukan JSON. Nah, itu teman-teman konsep dasar dari JSON, Ajax dan JSON. Berikutnya akan saya coba contohkan seperti yang telah saya sebutkan di awal, teman-teman, agar lebih jelas dan nggak ngawang-ngawang ya. Selanjutnya akan saya demokan cara pembuatan Ajax itu seperti apa sih realnya ya. Saya akan contohkan pembuatan fitur live search, yaitu pencarian dengan umpan balik atau hasil yang langsung ditampilkan saat itu juga saat user mengetikkan keyword pencarian. Saya masih akan menggunakan case study yang sebelum-sebelumnya sudah kita gunakan ya, jadi kita tinggal melanjutkan saja. Tapi di sini Ajax-nya masih pertukaran datanya dalam bentuk teks biasa ya, belum menggunakan JSON. Ajax menggunakan JSON nanti akan kita coba saat sesi praktikum ya. Nah, sekarang untuk memahami cara kerja Ajax ya, kita akan coba buat live search untuk website studi kasus kita ini ya. Pertama kita akan buat dulu nih pencarian ya yang biasa. Jadi kita akan buat di sini satu text field kita sediakan untuk pengguna mencarikan nama anggota yang mau dicari gitu ya. Terus kemudian satu tombol cari, kalau diklik nanti ketemu hasilnya berdasarkan nama yang tadi udah di input di text field ini. Oke, kita lihat ya di source code-nya. Ini kita tutup dulu semuanya ya. Kita buka yang anggota.php ini. Nah, di sini kita tambahkan di atas tabel. Ini tadinya ada tabel di sini kan. Ini saya hapus saja, ini nggak kepake. Nah, kita tambahkan sebuah form untuk pencarian. Di sini di bawah judul, tapi sebelum tabel lah ya kita taruh ya. Kita taruh di sini sebuah form
sebuah form gitu ya, di dalamnya ada input, type-nya adalah teks gitu ya. Kita kasih nama ini aja, keyword ya, keyword, kemudian kita kasih button, type-nya adalah submit, kira-kira namanya cari itu, isinya cari gini. Kita cek dulu. Ini tampilannya seperti ini karena mengikuti CSS ini ya, CSS formulir ini. Ini tadi nggak bisa diakses karena udah login ya. Tadi kita udah tambahin session. Jadi kalau teman-teman mau tampilannya apa? Tidak sebesar ini dan buttonnya tidak di bawah sini ya. Nanti di custom aja CSS-nya sesuai dengan selera masing-masing. Ini defaultnya seperti ini karena tadi ikut CSS yang ada di form daftar sekarang. Nah ini sudah ada. Kita maunya kita tambahkan sedikit mungkin placeholder ya di sini ya. Placeholder. Jadi yang nanti diinputkan oleh user. Kita maunya namanya. Cari nama anggota. Kita carinya by nama aja dulu ya. Nanti kalau teman-teman pengen carinya based on keyword yang lain, itu boleh nanti dimodifikasi. Kita coba jalankan lagi, cari nama anggota. Oke, jadi yang diinput nanti di sini nama anggota. Kita maunya kalau udah diinput, ini bisa diklik. Kalau diklik, akan ada query string ya yang menghubungkan ke database, kemudian mencari select ya by select di tabel anggota itu by nama yang tadi diinputkan di sini, gitu ya. Jadi kita mau nanti setelah tombol cari ini dipencet, ada script PHP yang berjalan menghubungkan ke database dan mencari di daftar tabel anggota ini where namanya sama dengan yang diinputkan tadi, gitu ya logiknya ya. Oke, sampai sini berarti kita harus memberikan metode di sini. Metodenya seperti biasa kita gunakan yang post. Actionnya saya buat satu ini ya. Jadi gini, actionnya saya kosongkan karena pengennya gini. Nanti hasil dari post itu dikirimkan lagi ke sini, dikirimkan lagi ke halaman ini. Jadi ini dikosongkan saja karena itu ya. Kalau defaultnya kosong, itu artinya ketika button ini diklik ya dan metode post ini dijalankan, hasilnya, resultnya itu nanti akan dikirimkan lagi ke halaman anggota.php ini sendiri. Ini kita kosongkan saja ya. Nah cuma ini kita pengen pencariannya itu ada di halaman lain ya. Di halaman lain saya beri nama dbcon ambil anggota by nama misalkan by name, by nama deh .php gini, by name deh. Nah jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini, biasanya tadinya kan ini ya, tabel ini ya diambil isiannya kan dari dbcon ambil anggota.php ini ya. Ini kan ketika halaman ini di load, halaman ini kan otomatis merequire ini ya, ambil anggota.php. Ini yang kita buat minggu lalu di mana dbcon ambil anggota.php itu menjalankan query select all dari tabel anggota ini, kemudian menampilkannya di sini kan. Kemudian kita tampilkan di sini. Dengan cara for each result dari dbcon ambil anggota ini kita echo gitu kan.
Nah, sekarang kita maunya if ya, if tombol cari ini dijalankan, ya, tabel yang dihasilkan itu, ya, tabel yang dihasilkan itu yang berdasarkan hasil pencarian where name sama dengan diinputkan di sini, tapi bukan semua gitu ya. Jadi bukan select all yang seperti ini, tapi kita maunya yang ini yang dijalankan, ya, itu ya. Jadi defaultnya adalah ini. Ketika pertama kali anggota.php di load itu defaultnya adalah ini yang dijalankan, ambil semua anggota yang dijalankan. Tapi if button ini di set, is set button ini artinya tombol ini dipencet, yang berjalan adalah yang ini by name saja yang ditampilkan, gitu ya logiknya ya. Jadi mungkin ini saya pindahkan, saya kasih tambahan ini deh, saya kasih tambahan script if ya is set. Jadi kan defaultnya tadi ambil semua anggota. Tapi kalau seandainya tombol cari tadi ya. Nah, jadi kan kita butuh uh, super global variable postnya di halaman ini sendiri. Jadi nyambung ya kenapa ini tidak kita isi apapun karena kita butuhnya di halaman ini saja. Dan resultnya pun kita maunya di halaman ini. Jika dipencet tombol cari, ya cari ini ya, nih. Jika dipencet tombol dengan nama cari, maka yang dijalankan bukan yang ini, tapi dbcon ambil anggota by name.php. Nah, sebenarnya isinya sama saja sih dengan yang dbcon ambil anggota ini ya. Kita kopas saja, kita modify. Ini kemarin kan kita nyoba-nyoba beberapa cara untuk fetch ini ya, fetch result. Yang akhirnya kita kemudian menggunakan yang fetch all. Jadi ini kita hapus saja biar rapi. Ini ya. Nah, saya rapikan dulu. Nih. Jadi sekarang bedanya adalah kita tidak select all semuanya, tapi ada syarat ininya, where namanya ya. Jadi select all from anggota where nama like. Nah, namanya dapat dari mana? Namanya tadi dari, kita ambil dulu. Namanya kan sama dengan dari super global variable post tadi ya. Kan udah dipencet, kalau misalkan tombolnya dipencet, tombol cari dipencet, artinya kan semua informasi yang ada di form ini terkirim ya, tersimpan di super global variable post. Jadi kita tinggal panggil post dengan cara seperti memanggil array asosiatif, di mana namanya adalah keyword. Gitu. Jadi di sini kita panggil keyword gitu. Nah, query-nya kita pengen where nama yang ada di tabel itu sama dengan nama yang diinput oleh pengguna. Ini kita kasih persen ya, biar bisa ketemu semua yang mirip dengan nama yang diinputkan oleh user. Nah, jadi nanti hasilnya row yang ada di sini nih, row yang ada di sini, kalau seandainya tombol cari dipencet, ya, yang dijalankan adalah ini nih, ambil anggotanya by name, sehingga row yang di echo di sini bukan lagi yang result di sini, bukan lagi result yang dari select all, tapi result yang dari select all by name. Name sama dengan, paham ya sampai sini, mudah-mudahan nyambung ya. Jadi rows-nya ini di replace dengan rows yang ini, gitu. Kita coba jalankan dulu deh. Kita lihat apakah berhasil.
Kita coba cari, misalkan admin. Nah, seperti itu kita maunya ya. User misalkan. Atau anggota. 1 misalkan. Nah, gitu. Ini pencariannya sudah berjalan pencariannya ya. Cuma di sini teman-teman perhatikan cara kerjanya adalah kalau misalkan ya kita masukkan keyword admin ya. Ya ini kan ada kedip gitu ya. Dia mereload ulang seluruh halaman ini sebetulnya. Jadi server itu jadi tombol ini request ke server dan server mengembalikan sepenuhnya halaman ini mulai dari navigasinya sampai dengan heading ini dan seterusnya sampai dengan footer ini. Jadi seluruh halaman ini dikirimkan ulang gitu. Nah, kita maunya dengan mekanisme Ajax ketika ada pencarian, jadi tidak perlu di-reload ulang halaman ini, tapi langsung diupdate isi tabel ini saja gitu. Tabel ini saja yang diupdate menggunakan tadi ada JavaScript yang di-trigger. Kemudian ketika triggernya itu berjalan ya, ada event ya, eventnya itu berjalan, ada eventnya itu terjadi, maka fungsi PHP untuk menselect by name tadi dijalankan gitu. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya ini nah caranya seperti ini. Pertama, kita kan ada 2 elemen HTML yang menjadi sorotan di sini ya. Yang pertama adalah inputannya ini, input keywordnya ini untuk menangkap apa yang diinput oleh user gitu kan. Kemudian area tabel ini yang akan berubah secara dinamis menyesuaikan apa yang diinput oleh user. Jadi 2 elemen ini yang mau kita kita hubungan ke JavaScript gitu. Jadi untuk itu kita kasih ID dulu ya, supaya nanti bisa kita akses menggunakan DOM. Ya. Jadi di sini kita tambahkan ID. Saya beri nama keyword juga. Jadi cara kerjanya nanti kalau ada sesuatu yang diketik user langsung berjalan gitu pencariannya. Jadi tidak perlu mensubmit tombol button lagi gitu. Jadi nanti tombol button cari ini itu bisa teman-teman hilangkan gitu. Kemudian area table ini kita juga butuh ID di sini ya. Jadi saya buat sebuah div saja di sini. Div di mana ID-nya sama dengan di sini saya kasih nama tabel anggota gini deh ya. Nah, tutupnya ini kita taruh di bawah tabel sini ya. Nah, jadi tabel ini sekarang sudah berada di dalam sebuah div dengan ID tabel anggota. Jadi nanti kita bisa akses pakai DOM gitu. Nah, kita perlu sebuah JavaScript kan untuk tadi menangkap event kalau ada inputan dari user, jalankan fungsi pencarian gitu kan. Nah, artinya kita butuh satu file JavaScript
Di sini saya kasih nama katakan live search anggota.js. Nah, ini ya. Jangan lupa itu karena eksternal JavaScript-nya, maka kita harus menghubungkannya dengan anggota.php ini. Saya taruh di paling bawah ya. Itu cara yang paling aman karena supaya halamannya itu di-load dulu, semua elemen itu di-load dulu gitu ya. Nanti sehingga tidak error ketika dipanggil di dalam JavaScript-nya. Ini kita taruh script source-nya adalah live search anggota JS. Ini nih, jadi udah terhubung ya. Nah, untuk menjalankan Ajax-nya, pertama kita butuh menangkap dulu ya, apa yang diinputkan oleh user. Kita simpan ke dalam sebuah variabel. Ini karena JavaScript ya, ingat ya, nggak pakai $, pakainya var. Keyword sama dengan, masih ingat ya DOM-nya? Document.getElementById, gini ya. Tadi nama ID-nya adalah keyword. Nah, kita akses dulu halaman elemen untuk input keywordnya tadi. Kemudian hasilnya nanti, hasil pencariannya kan tadi mau ditampilkan di tabelnya tadi ya. var tabel anggota sama dengan document.getElementById ya. Saya samakan saja penamaannya ini supaya tidak bingung. Anggota ini. Nah, jadi yang mau kita kerjakan apa di JavaScript ini? Artinya gini, JavaScript ketika nanti ada keyword yang dituliskan oleh user, gitu ya, jadi jalankan sesuatu. Jadi kita keyword yang kita tambahkan event, artinya ketika ada keyword yang ditulis, ingat ya event itu ada banyak ya, ada on click, ada yang ketika di hover gitu ya. Tapi kita maunya di sini ketika keyword ditulis. Nah, di sini saya akan pakai yang namanya key up ya. Kalau key press atau key down itu ketika sebuah inputan ketik ya keyword di keyboard itu diketik, dia akan terjadi berulang-ulang. Tapi kalau key up tuh menangkapnya kalau udah selesai, user udah selesai, udah jarinya udah ngangkat dari keyboard, itu baru di-trigger. Jadi saya pakai key up. Kalau udah selesai diinputkan oleh user gitu ya. Ketika keyword ditulis oleh user udah selesai, maka jalankan fungsi, itu kan maunya kan, jalankan fungsi ini gitu. Maka jalankan fungsi function, kita tulis fungsinya apa, kita definisikan. Kita mau buat Ajax. Kalau misalkan ketika keyword ditulis oleh user, maka jalankan fungsi ini. Yang isinya itu adalah jalankan Ajax. Cara untuk menjalankan Ajax itu ada 3 step. Yang pertama, teman-teman buat dulu objek Ajax. Tadi udah saya singgung ya. Buat objek Ajax, yaitu XML HTTP request. Kita simpan ke dalam variabel. Itu teman-teman boleh menamakannya Ajax. Ini ya, biasanya kalau di tutorial-tutorial itu penamaannya Ajax atau XHR gitu, atau XML HTTP. Saya akan pakai yang XML HTTP sesuai dengan yang di W3 School. Cara membuat objek baru di JavaScript, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. var XML HTTP, new, nama objeknya adalah XML HTTP request. Ini buka kurung tutup kurung, jangan lupa, titik koma. Oke, setelah Ajax-nya dibuat, objeknya udah jadi nih. Langkah kedua untuk menjalankan Ajax itu adalah cek kesiapan Ajax. Jadi cara mengeceknya gimana? Kita tinggal gunakan properti.
Jadi karena XML HTTP request ini kan adalah objeknya, jadi enak banget dia udah punya metode dan properti yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita gunakan properti yang namanya onReadyStateChange. Itu untuk melihat kesiapan status dari ajak itu ya. Kalau dia sudah ready, artinya ya XML onReadyStateChange. Kalau dia sudah ready, ini kita cek ini ya, kita cek kesiapannya seperti ini. Jika ada yang namanya satu lagi ready state. Jadi kita meriksa statusnya itu sama dengan 4, harus sama dengan 4. Jadi status dari XML HTTP request ini ada beberapa mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Di mana 0 itu XML HTTP request-nya itu belum menginisiasi request-nya gitu ya. Kalau 1 itu artinya koneksi ke server itu udah di-establish, udah dibangun gitu. Kalau 2 itu request-nya udah diterima oleh server. Kalau ketiga, server artinya masih memproses request-nya. Kalau keempat, itu artinya udah oke banget, finish ya. Request-nya tuh finish dan responsnya udah diterima kembali di klien. Nah, artinya kita mau udah oke dulu nih sampai dengan status 4. Dan satu lagi, XML HTTP response text ya, response text. Status, XML status itu sama dengan 200. Nah, status itu apa? Status itu adalah status yang jadi setiap kali ada HTTP request, HTTP itu mengirimkan status ya, status ke klien. Ini oke nih atau forbidden. Kalau misalkan teman-teman sering lihat ya 404 gitu ya, 403. Nah, itu pesan-pesan dari server yang dikirimkan ke klien, status request-nya itu direspon seperti apa. Kalau 404 itu kan biasanya file not found gitu ya. Nah, kalau 200 itu artinya statusnya oke. Jadi kita memastikan di belakang layar komunikasi antara JavaScript dengan PHP itu statusnya udah oke, yaitu ready state-nya 4 ya. Status dari si XML HTTP request-nya ini 4, yaitu request finish dan response-nya is ready. Kemudian dari HTTP juga statusnya oke, 200 gitu. Nah, kalau udah oke, ini apa yang dilakukan? Nah, ini kita mau update tadi ya, update tabel anggota tadi di sini. Ini nanti kita buat script-nya. Nah, supaya ini berjalan ajaxnya, ini kan baru buat objek dan cek kesiapannya. Sekarang yang terakhir baru eksekusi ajaknya. Eksekusi si ajax. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal panggil metode open. Open. Ya, ada beberapa parameter di sini yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah metodenya. Itu bisa get, bisa post. Di sini kita pakai get aja. Kemudian ini file yang akan memproses entah itu PHP tadi, entah XML tadi ya, entah JSON untuk pertukaran datanya tadi gitu. Atau di sini kita coba dulu deh pakai TXT dulu deh biar teman-teman nangkep cara kerjanya dulu, cara kerja si Ajax ini. Kemudian ini adalah parameter true or false itu kalau true itu artinya iya ini terjadi secara asing. Kalau false ya berarti artinya di reload ulang semua, nggak Ajax lagi namanya ya. Itu udah sinkronus dia, semua halaman webnya itu di load ulang. Jadi kalau mau jalanin secara Ajax ya ini pasti true gitu. Nah, sekarang kita coba buat yang coba.txt-nya ya. Coba.txt. Coba.txt. Oh, ini sudah saya buat ya coba.txt-nya. Nah, di sini. Nah, ini kalau seandainya coba.txt ini berhasil dieksekusi, kita akan tampilkan coba.txt berhasil dieksekusi.
Ini kita coba ya, kalau seandainya ini statusnya ready dan ini berhasil dieksekusi. Oh, sorry, saya kurang satu lagi. Di sini harusnya ada XML http.send. Gini, jadi open kemudian send. Jadi dua seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba tampilkan di console.log itu Ajax udah jalan gitu ya. Ajaxnya udah jalan. Jadi kita coba. Kalau misalkan ini di tadi ya, di alur programnya ya, kalau misalkan button ini diklik gitu, button ini kalau misalkan ada keyword yang ditulis oleh pengguna, maka jalankan fungsi ini, yaitu buat Ajax ya, buat Ajax. Objeknya dibuat dulu, kemudian cek kesiapan Ajaxnya. Kalau oke, konsol akan ditampilkan nih Ajaxnya udah jalan gitu. Kemudian kita akan eksekusi Ajaxnya, yaitu dia berkomunikasi atau bertukar data dengan coba.txt gitu ya. Kita belum ke database, kita lihat cara kerjanya dulu. Maka kalau udah berjalan, dia akan bertukar data dengan coba.txt. Kita coba, kita buka konsol ya. Ini kalau misalkan kita ketik, misalkan, nah gitu ya. Setiap kali ada user mengetikkan sesuatu, Ajaxnya udah jalan. Ajaxnya udah jalan. Nah sekarang mana pertukaran data yang dari coba.txt tadi kok nggak tampil? Nah kalau misalkan mau menampilkan hasil pertukaran data dengan coba.txt, itu yang ditampilkan bukan string seperti ini, tapi hasil dari pertukaran datanya. Untuk menampilkannya, kita gunakan yang tadi saya tadi, yaitu XML http.response text. Seperti ini. Kita coba lihat. Ya, kita reload dulu. Kita maunya kalau ada sesuatu yang diketikkan di sini, data dari coba.txt tampil ya. Pertukaran data dengan coba.txt terjadi dan hasilnya ditampilkan di sini. Kita coba. Nah, ini ya. Coba.txt itu berhasil dieksekusi. Berarti terjadi pertukaran data di balik layar setiap kali kita mengetikkan sesuatu di sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita maunya hasil pertukaran datanya itu bukan tampil di konsol dong ya. Kita maunya kan tadi tampil di dalam tabel ini. Di dalam tabel ini kan. Artinya bukan gini nulisnya, bukan console.log, tetapi pakai DOM ya. Pakai DOM. Kita ambilkan tadi tabel anggotanya udah ya. Bagaimana cara menggantinya? Mengganti isi di dalam sebuah elemen, kita bisa gunakan inner.html. Mudah-mudahan teman-teman nggak lupa ya JavaScript-nya. Inner.html-nya kita isi dengan hasil pertukaran data, response text-nya. Kita coba lagi. Sekarang kalau kita ketikkan sesuatu, seharusnya ini isinya berubah secara otomatis. Jadi misalkan admin. Nah, ini ya. Udah jalan tuh, user. Ini udah berjalan. Coba txt berhasil dieksekusi. Nah, tapi kan kita maunya datanya itu bukan dari coba.txt dong ya. Kita mau datanya itu diambil dari database. Diambil dari database, di query dari keyword yang udah diinputkan oleh user. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buat bukan coba.txt, tapi ini dbcon ambil anggota by name ini kita jalankan. Ya, kalau tadi kita ambil namanya berdasarkan dari super global variable post, karena ini didapat dari tombol cari yang dipencet, ya kan? Ingat ya. Sekarang kita nggak pakai lagi nih namanya ini, kita nggak ambil dari sini, tapi kita kirimkan aja dari URL
karena kita pakainya get sekarang, gitu ya. Ini jadi kita ganti caranya, ini bukan ke coba.txt, tapi kita maunya setiap kali keyword ditulis, yang dijalankan adalah bukan coba.txt, pertukaran data dilakukan bukan dengan coba.txt, tapi dengan database. Yaitu kita jalankan dbcon ambil anggota by name. Setiap kali keyword tertentu diinputkan oleh user, maka jalankan query string untuk mencari ke database ya dari tabel anggota yang mana namanya itu adalah nama yang diinputkan di keyword ini. Jadi kita kirim dengan cara pakai URL keyword sama dengan ya kita concatenate dengan value yang ada di elemen keyword. Ini ya cara ngambilnya ya. Kalau lupa teman-teman bisa kembali lagi ke konsep JavaScript ya. Nah, sekarang yang ini berarti bukan post tapi get gini. Nah, tapi kan kita mau tampil hasilnya ya. Di sini belum ada echo apapun kan, belum ada echo apapun. Teksnya kita vardam aja dulu. Vardam hasilnya dengan ini. Nah, sekarang seharusnya ketika kita inputkan sesuatu di sini ya, di field pencarian ini, maka JavaScript akan menjalankan ya Ajax, di mana Ajax itu akan melakukan pertukaran data dengan file dbcon ambil anggota by name.php ya. Responsnya apa? Responsnya karena kita belum echo apapun, kita baru hanya memvardam, maka hasilnya yang akan ditampilkan di tabel anggota.inner.html ini adalah vardam ini tadi. Kita coba refresh dulu. Nah, gitu ya. Admin ketemu admin. User. Nah, ketemu anggota. Seperti itu kira-kira. Tapi tentunya kita tidak ingin tampilannya dilihat oleh user seperti ini. Kita maunya kan dalam bentuk tabel juga dong, ya nggak? Maka supaya tampilannya itu adalah tabel juga, maka script yang tabel tadi kita kopas saja. Tabel ini kita kopas aja ke sini. Ini caranya. Sorry. Itu kan tag HTML ya, jadi di luar PHP-nya kita taruh. Di sini, ya. Sorry. Nah, seperti ini. Gimana? Kan karena kita sudah berada di dalam dbcon ambil anggota by name, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu. Row-nya, for each row ini, row-nya adalah row yang ini tadi. Udah ada variable row di sini. Jadi ini kita komen. Sekarang kita coba lagi. Ketika kita input admin, keluar tabelnya. Kita input user, keluar lagi anggota. 1. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara kerja dari Ajax. Dalam kasus ini kita gunakan untuk live search ya, pencarian anggota berdasarkan nama. Kalau seandainya teman-teman mau pencariannya itu berdasarkan jenis kelamin juga boleh, email juga boleh, maksudnya apapun lah, bebas di sini, jangan dibatasin nama. Nah itu nanti teman-teman bisa tinggal modifikasi di sini di query selectnya ini. Jadi bisa ditambahkan where nama, like nama kan, kita hanya by nama di sini, teman-teman bisa tambahkan nanti or gitu ya, misalkan email, like, email juga kayak gitu misalkan. Tambahkan or untuk alternatif kolom lain gitu yang kira-kira berdasarkan kolom itu nanti ketemu gitu. Itu ya.
Nanti bisa teman-teman modifikasi kalau misalkan ya udah bebas deh mau dia input apa, kita akan tampung gitu keywordnya. Itu tinggal ditambahkan or aja. Jadi SQL-nya akan mencari di seluruh tabel yang teman-teman definisikan gitu keywordnya.